fi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Halaman 9 juz 2. Langsung artinya gen. Idza tanajasa, langsung abawahnya gen toh. Soalnya amak lancar dibacain toh, namanya agapnya toh harus lagi gen makanya Allah. Apabila sejenis, terangkanlah. Komiknya Dede. Apabila sejenis dua huruf dalam satu kalimat, maksudnya apabila ada satu kalimat tuh ada huruf nang sejenis atau sama, maksudnya makai. Sedang yang pertamanya mati dan yang kedua berbaris, wajib diidghamkan dengan tidak ada syarat apa-apa, seperti farra atas timbangan farran, atas timbangan fa'lan, diidghamkan ra yang pertama pada ra yang kedua, lalu jadilah farran. Ini masdarnya dulu. Bukan nih. Oh, kok apa tadi? Yang hapus yang. Hapus yang. Hapus yang. Iya, hapus. Hal ini dihapus nih. Lalu lagi. Oh, belum kah? Oh, kenal sudah. Kan hafalannya adalah kok farra. Asalnya apa? Asalnya farra tuh. Fa apa? Asalnya kan jeparra. Asalnya farara itulah. Ada kayak sebetulnya tanya mana? Ada kata no. Tak oke tuh sebetulnya. Pilih-pilihan kan ya? Bikin beritaan. Asalnya farara, parra ya pirro. Berarti yap, parara yap, priro. Sini farran, farara ya priro. Apa? Far. Kayak itu loh kak. Fa'ala yap ilo, fa'lan, farara yap priro. Farran, jangan fa'ran, farran, paham? Lalu di saraf itu kayak tulisannya kayak itu kah? Atau kayak ini kah? Yang mana? Di bawah. Perhatikan, kenapa jadi kayak ini? Tadi, alasannya tadi. Apabila sejenis dua huruf dalam satu kalimat, nih, jenis namanya sama pada ra, betatai. Sedang yang pertama mati. Mati ada pertama. Mati. Dan yang kedua berbaris. Ya Allah, yang pertama mati, yang kedua berbaris. Maka wajib diidghamkan. Idgham itu maksudnya di kainin nah, di tasditina. Nah, paham penulisannya. Seperti parran, diidghamkan ra yang pertama pada ra yang kedua. Nah, paham. Lalu ini biasa kita tuh dianda ke sini nah dianda ke sini nah, dengan cara di tasdid atau istilahnya diidgham, paham kah? Nah kan tuh rumusnya bila ada dua huruf batatai yang pertama mati, maka nang mati itu diidghamkan ke huruf nah hidup, lalu diciri dengan tasdid. Nah kita kan tuh bunyinya belum sok sekolah. Jangan. Paham kah? Contoh lain apa? Contoh lain apa? Bina buddha apa? Contoh lain. Radda ya ruddu, asalnya kan radada yar dudu, jadi radada yar dudu apa? Raddan. Kalau dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup. Yang pertama diidghamkan ke yang kedua, lalu masuk ke sini, lalu buang harakatnya. Nah, raddan. Bang.
lalu jadinya kena rat dan nah itu. Paham kah? Itu apakah bila tatamu kayak itu bilanya ada huruf dua, yang pertama mati, yang kedua hidup, berarti yang pertama idgamkan yang kedua, paham lah. Apakah selain contoh ini? Yang kedua, yang ke-12, apabila terletak di dalam satu kalimat dua huruf yang berbaris dari satu jenis, maksudnya ada hurufnya sama tapi keduanya berbaris. Tadi kan hurufnya sama dua, tapi yang pertama mati, yang kedua berbaris. Ada yang ini keduanya berbaris. Yang sedang yang dahulu daripada keduanya itu huruf barisnya atau huruf berbaris atau huruf mat, maka wajib idgham dengan membuang baris huruf yang pertama dari dua itu, seperti farara atas timbangan fa'ala dan farirun atas timbangan fa'ilun. Dimatikan ra yang pertama dengan dibuang barisnya, lantas jadi farra dan farun, kemudian diidghamkan ra yang pertama pada ra yang kedua, lantas jadi farran dan farun. Perhatikan ulang contohnya yang farara. Kenapa jadi farra? Apabila terletak dalam satu kalimat dua huruf yang berbaris dari satu jenis. Contoh tadi farara, dua huruf sejenis ya Allah, kemudian sama-sama berharakat. Terus sedang yang dahulu daripada keduanya itu huruf berbaris. Berarti nih yalah, perhatikan. Ada huruf satu jenis ya kalau keduanya beba. Sedangkan huruf yang terdahulu daripada keduanya ini beba, berarti farara. Lah, Pak tuh. Atau huruf mat. Contohnya nanti kena kan. Yang huruf mat kena dulu lah, karena contohnya biasa nah. Maka wajib idgham dengan membuang baris huruf yang pertama dari dua itu. Idghamnya asalnya farara ya lah. Maka wajib tadi membuang baris huruf yang pertama, maka ini dibuang, berarti kada beba bacaannya farra kan kada baris itu sama dengan sukun atau farra, jadinya kan sukun kalau jadi berarti lah rumusnya pulang tadi, bila ada dua huruf nang sama, yang pertama sukun, yang kedua hidup, maka apa? Diidghamkan. Nah, paham kah? Paham? Misalkan bila ada huruf dua sama ya kalau lah, yang pertama dimatikan dulu atau istilahnya dibuang, berarti mati lah kalau lah. Nah, kemudian hanya diidghamkan ya Allah. Tadi kan bilanya ada huruf dua yang sama, kemudian yang pertama mati, yang kedua hidup, maka nang huruf nang pertama tadi diidghamkan ke huruf nang kedua jadi farra. Asalnya parara jadi farra, jadi farra tulisannya. Paham? Paham kah? Ulang lagi perhatikan. Perhatikan kitabnya. Apabila terletak dalam satu kalimat atau satu kata, bahasa kitanya kayak no sundal bolong. Satu kalimat lah. Nah, satu kalimat nah. Nih. Satu kalimat, perhatikan. Dalam satu kalimat dua huruf yang berbaris. Nih sama baris lakon nih. Biasanya parira kah, parura kah? Yang penting keduanya berbaris. Perhatikan. Berbaris dari satu jenis. Nah, sama orangnya. Sedang yang dahulu daripada keduanya itu huruf berbaris. Perhatikan. Sedang, apa tadi? Yang dahulu daripada keduanya, ini keduanya lah. Yang dahulu daripada keduanya mana? Huruf fa. Ya kalau nah, berbaris, maka rumusnya maka wajib idgham dengan membuang baris huruf yang pertama. Nah, ini dibuang barisnya. Kalau dibuang istilahnya berarti mati, dibuang nah. Ya kalau bacaannya farra yalah. Kemudian rumus nang dulu tadi berarti kan ini mati loh nih.
huruf nang sama. Yang pertama mati, yang kedua berharakat. Maka huruf yang mati yang pertama ini diidghamkan ke huruf yang kedua. Jadinya tulisannya kayak farra. Bacaannya sama ada. Sama ada. Tapi penulisannya beda. Tulisannya ada boleh kayak ini. Salah, harus kayak ini. Tuh, mus deh. Paham? Katakan. Hurufnya 2 sama, tapi huruf nang sebelum nang 2 itu huruf ada berharakat, kita kan. Contohnya itu. Kemudian yang kedua masih yang tadi pulang. Kita ulangi dari awal pulang. Tapi contohnya lain. Apabila terletak di dalam satu kalimat, ini contohnya. Ini sama pada berbaris. Contohnya farun. Timbangan fa'ilun. Perhatikan, kenapa jadi farun? Apabila terletak dalam satu kalimat 2 huruf yang berbaris dari satu jenis. Asalnya kan farara. Farara yap riru. Farran fahuwa farirun. Nah, asalnya ini kenapa jadi kayak ini? Timbangan fa'ilun. Kenapa kayak ini? Perhatikan, sama aja rumusnya tadi. Iya nggak itu? Mau ditanginya, uangnya di rumah pangutan. Nah. Di rumah pangutan. Aduh. Ini mau ikut ya Allah. Ini pada kuntilanak lagi ikut. Perhatikan. Apabila terletak di dalam satu kalimat 2 huruf yang berbaris dari satu jenis, perhatikan ini nah. Contoh farirun. Ini ada huruf yang sama lah kok. Yalah. Yang kemudian perhatikan kedua hurufnya berharak. Ya Allah lah, walaupun harakatnya kan sama tadi nah. Mata dia farara. Nih farara kan sama-sama berhak. Perhatikan bedanya. Kedua huruf ini didahului oleh huruf yang berharakat. Ya Allah. Kalau ini perhatikan nih sambungannya tuh. Adalah sedang yang dahulu daripada keduanya itu huruf berbaris. Tuh contoh ini. Nih, contoh ini berbaris tuh. Perhatikan. Atau tuh yang ini nih. Atau huruf mat. Ya kalau nih 2, ya kalau 2 yang sama berharakat. Kemudian didahului oleh huruf mat. Ya kalau nih mat nih betul nah. Ini kan yang berbaris di mat nah, perhatikan. Kayak apa anunya sama aja. Maka wajib diidghamkan membuang baris huruf yang pertama dari 2 itu. Nah, ini dibuang barisnya. Asalnya farirun. Berarti kan sama dengan hukumnya sini mati sukun. Berarti 2 huruf sama, pertama sukun, yang kedua berharakat kayak apa? Rumusnya diidghamkan ke huruf yang kedua, lalu jadinya buang ini farun. Paham? Tuh rumusnya kayak itu. Paham kah? Ada yang tanyakan? Paham kah? Paham ada? Tadi kan rumusnya yang pertama, apabila ada 2 huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka yang pertama yang mati ini diidghamkan ke huruf yang kedua. Berarti kan masuk ke sini, lalu ditandai dengan tasdid. Ya contohnya parra tadi, atau apa tadi? Parran. Yalah. Nah, jadi ini kan karena mati lawan hidup. Ya kalau yang pertama, yang kedua ada huruf 2 yang sama, tapi keduanya berbaris. Sebelumnya yang 2 ini ada huruf yang berbaris pulang. Maka rumusnya ra yang pertama barisnya dihilangkan. Berarti sama dengan mati. Lalu pakai pulang rumus ini. Apabila ada 2 huruf sebagai yang sama tadi, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka yang pertama diidgham yang ke, lalu jadi kayak ini. Paham lah? Sama ini lah, sama nih. Ini tapi didahului huruf mat. Paham? Tuh rumusnya itu kalau diganti-ganti. Ada tanyakan dulu. Kayaknya bingung. Nih Bang, Pak Ilun kalau diganti lah palun. Apalah? Ada kawa. Karena bukan huruf sebagai. Ada tanyakan lagi dah kah? Bom. Hah? Mana?
Kadang-kadang tuh tong saing yang bener. Mana? Ini kah? Ini sama musuhan ini tadi. Apabila ada huruf dua yang sama, yang lantu aja lindung. Apabila ada dua huruf yang sama, yang aneh. Kedua-duanya berharakat. Ini kan harakatnya bawah sini. Domah, yalah. Maka rumusnya ra yang pertama hurufnya dibuang, bukan hurufnya, harakatnya dibu. Yalah. Harakatnya kanunya kah? Dibuang atau apa? Barisnya atau harakatnya dibuang. Nah, istilah harakat dibuang itu berarti kada berbaris. Berarti kalau kada berbaris berarti sama dengan sukun atau mati. Itulah Kak. Perhatikan. Lalu kan rumus yang pertama tadi, apabila ada huruf dua yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka yang pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua, lalu ditandai dengan tasdid. Jadi lalu jadinya ini dimasukkan ke sini. Jadi paham. Farun, paham kah? Paham? Ya huruf sejenis bang, huruf sama. Itu ada paham yang hurufnya sama, huruf sebagai namanya, dua sebagai. Kayak lain gitu. Kayak yang tadi ya pak. Kayak apa dua sebagai ada ketanyakan masanya dua sebagainya. Ini bisa aja bang nah. Nanti nah. Sini aja nah. Ada ketanyakan dulu. Ada ketanyakan. Ada ketanyakan ada kah? Kayaknya lah. Abang lebih bisa. Abang aku situ nak apa sebenarnya? Kayaknya. Nah. Liba kayak cuy. Kayak itu. Atau kayak gini. Udah jadi bayang asal dan mulai jadi tulisan. Ada ketanyakan dulu ada kah? Nah ini. Ada ketanyakan? Lah. Contoh lain ada kah? Contoh lain? Mulai saugang ini. Apa itu lah? Oh kayak itu kah? Bisa ada. Terima kasih. Dah. Juga kayak ini. Kalau bisa nah anak-anaknya nah. Ada ketanyakan dulu ada kah? Contoh lain ya contoh lain. Rapat ininya lah. Terus ininya rapat juga. Nah itu nah. Kayak ini. Ada kalau gerak nah ada kalau agak kalau. Ada ketanyakan dulu. Nah, betul bang. Ada kebagian apa nih? Ini. Ada kebagian kayak gitu. Ada ketanyakan ada. Abang ketikkan. Contoh lain apa? Contoh lain adakah? Haba ya hubbu. Ya, Failnya apa? Failnya? Hah? Habibun dia failnya. Failnya apa? Failnya apa? Kamu tadi Habibun. Asalnya Habibun lo. Habibun kah Habun kah? Timbangannya apa? Habba ya hubbu apa? Ada kita. Buju amak ayo kena. Belakang belakang juga kayak. Baik tangan amak kayak ini nah tampiling amak tangannya masih bak amak. Mahal makanya. Apa itu? Apa nih? Aduh nih. Asip gede-gede ini. Contoh lain apa? Contoh lain sama habun sama ai. Bilanya itu kan anunya failnya timbangan fa'ilun. Kalau habun berarti asalnya misalnya kayak itu contohnya berarti asalnya ha bibun. Berarti ada huruf yang sama ya Allah. Nah, sama nih. Ya Allah. Bila ada huruf dua yang sama berbaris, yalah di mukanya huruf mat, maka huruf yang pertama diapai? Dibuang.
harakatnya, berarti sama dengan mati. Berarti dua nang sama sebelumnya mati, yang kedua berharakat, berarti nang mati dimasukkan diidghamkan ke huruf yang berharakat. Buang air lagi. Paham? Ada pertanyaan lagi? Contohnya ada apa salah ada Pak? Ada Pak? Asal nang maksudnya dijelaskan salahnya di mana? Mampu banyak contoh. Ada tanyakan. Nah, tanyakan dulu. Ada tanyakan. Kayak boleh puasaan kayak ini nah. Aja boleh puasaan belajaran malam. Tengah malam aja. Habibun. Tuh desa nang dari Arab deh. Dari sananya deh. Habba itu nyakina apa namanya timbangan isim fa'il tuh ada nang namanya isim fa'il, ada musabbah nang mirip isim fa'il maknanya. Tapi kada timbangan fa'ilun, kada kayak habibun itu timbangan fa'ilun. Ada ini timbangan fa'ilun nang jadi berubah tadi timbangan fa'ilun. Kalau nya timbangan fa'ilun berarti lain. Nyata ada timbangan fa'ilun karena mirip-mirip tuh di sama kan yasura yaisuru apa fa'ilnya yasirun tuh timbangan berarti timbangan fa'ilun. Sama habba tadi, habba itu timbangan fa'ilun jadinya habibun. Ini kada berlaku rumusnya. Kenapa yuk? Karena huruf dua sebagainya kada betatai. Paham? Sedangkan timbangan fa'ilun tadi seandainya fa'ilun misalnya habibun itu kan betatai lo kok. Kalau pakai rumus gitu ini kan kada betatai. Berarti lain rumus kada kawa harus tetap biasa aja. Bisa memang itu timbangannya dari sana deh. Kada kau dialih-alih. Tapi ini sebagai contoh aja ini, sebagai contoh. Seandainya isim fa'ilnya kayak itu. Udah tanyakan lagi. Yang bulik yang di kiau. Atau siapa atau yang jen? Atau yang teman? Hah? Orangnya mana aja juga jadi. Ini nan telepon nih. Yang bang. Sekolah aja. Sekolah menang lo aja. Atau yang sekolah kayak esok kali dibangunkan adakah menjinguk juga telepon mana yang iya bener ada tanyakan dulu. Nah, tadi halaman 9 10 bila ada lanjut perhatikan yang ke-13 bila Anda tanyakan langsung lah jangan berdiam.
apabila sejenis dua huruf dalam satu kalimat atau satu kata bahasa kita, sedang barang yang dahulu daripada keduanya itu mati, maka wajib idgham dengan memindahkan baris huruf yang pertama kepada huruf yang mati, seperti yapriru atas timbangan yapilu. Dimatikan ra yang pertama dengan memindahkan barisnya kepada huruf mati yang sebelumnya, lalu jadi yapirru, kemudian diidghamkan ra yang pertama pada ra yang kedua, lantas jadi yapirru. Yang maksudnya pulang tadi beda pulang. Tadi nyatakan pertama tadi nyatakan. Oke, contohnya asalnya farara, yap riru, kenapa jadi yapirru? Yang jadi belit lah. Jadi belit lah. Jadi belit lah. Jadi belit lah. Soalnya enggak? Apa jadi masalah soalnya? Wan ya ini. Perhatikan, apabila sejenis dua huruf dalam satu kata, sedang barang yang dahulu daripada keduanya itu mati. Ini ada nih, contohnya nih. Satu kata yalah. Ada huruf yang sejenis ri, ru. Tapi didahului oleh, perhatikan, kedua huruf ini didahului oleh huruf yang mati. Ada yang sini tadi, perhatikan. Mata deh, fa ini nah. Ini kan dua huruf sama, didahului huruf mat ya kalau yalah, atau mata deh yang mata deh parara mana nih yalah, misalnya parara kata deh, ada dua huruf yang sama didahului keduanya oleh huruf yang berharakat ya kalau ini sama rumusnya lawan ini, lawan mat tadi. Ada yang ini pulang, ada huruf dua yang sama didahului huruf mati, beda rumusnya, paham? Perhatikan, maka wajib idgham dengan memindahkan baris huruf yang pertama kepada huruf yang mati. Mana yang pertama tuh? Yapriru, mana yang pertama? Antara yang dua sama tuh, yapriru. Mana yang pertama? Ri, perhatikan. Wajib ini dipindahkan ke huruf yang mati. Udah, perhatikan. Maka wajib idgham dengan memindahkan baris huruf yang pertama kepada huruf yang mati. Berarti ini pindah ke sini. Pindah nih, barisnya pindah. Huruf mati itu kan sama dengan kata beba. Ya kalau berarti nah. Paham? Berarti kalau ini pindah ke sini, berarti ra ini ada barisnya lah. Berarti kalau kata apa tadi? So, rumusnya ada huruf dua yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berbaris apa? Diidghamkan yalah, yang sukun diidgham kepada huruf yang berhak, lalu jadinya yapirru. Nah, paham? Bedakan nah tadi, bedakan nang huruf dua sebelumnya ada yang mat, ada yang berbaris, ada yang yang mati. Paham lah, Mak? Contohnya macam-macamnya makanya apakah? Ada pertanyaan lagi? Jal, paham Jal? Nah, tanyakan dulu. Oh, di atas lo. Tanyakan.
Ini beritaan. Ya beban deh. Dapatnya dulu. Kita soal. Nah, soal. Contoh soal. Aku boleh contoh. Ya, Ika menjawab soalnya. Nah, contoh soal. Yang dipelajari mulai awal. Atas izi. Apa-apa dipelajari tuh? Apa mak? Contoh soal kotak kayak bersahid. Belajar sampai jam 12. Setengah 12 siang. Ya mak. Amak dulu. Yang kayak dulu soalnya, tapi tambahi yang kayak majhul. Kalau kayak majhul, lo kan belajar sudah majhul lo. Sahid. Nah, amak. Kalimat. Sini tinggal sebetulnya asalnya sini asalnya. Bukan asal. PL Madi lah, PL Madi. Anda bingung asal atau PL Madi yang pertama. Sini lah. Ini yang kedua ini. Hafalannya ada baju-baju punya hafalan. Ada baju-baju hafalan lo kok. Yalah. Nah, ya udah ini nih, ya benar nih. Hafalan sampai mana hafalannya deh? Sampai mana binian hafalannya? Jul, sampai mana Jul? Hafalannya Zul. Hafalannya sampai mana? Sudah ke anu ijtama'a? Sudah, gimana? Woi. Hah? Istahwa. Dua game. Pause.